rantai rantai biokimianya, ya. Rantai biokimianya ya seperti apa? Eh, Biosintesisnya, ya. Itu perlu kita pelajari sehingga gen yang akan kita perbaiki betul-betul nanti secara biosintesis itu bisa kita perduga, ya. Kalau rantai ini kita hilangkan dia akan seperti apa, kalau rantai ini kita gabungkan akan seperti apa, ya. Dan dengan demikian juga kita akan perlu tahu genetik yang sifatnya akan perbaiki apakah bersifat resesif dominan, apakah monogenik, ya, kualitatif atau kuantitatif poligenik. Nah, perlu juga kita lihat apakah ada keterpautan dengan karakter-karakter lain yang dari gen yang kita akan perbaiki itu, ya, yang positif atau negatif terpautannya. Lalu genotipe apa yang kita perbaiki tadi? Saya katakan bisa varietas-varietas komersial yang sudah bagus hanya memperbaiki beberapa karakteristik saja. Genotipe yang kita perbaiki itu adalah berhubungan juga dengan varietas lokal gitu ya dan sebagainya. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa mutasi itu menghasilkan turunan esensial. Turunan esensial itu salah satu apa namanya, salah satu alasan disebut dengan turunan esensial adalah karena pemulihan mutasi, pemulihan menggunakan mutasi, ya. Selain daripada harus dibuktikan bahwa tur esensial itu karakteristik yang berubah itu tidak lebih dari 30%. Jadi kalau lebih dari 30% itu tidak termasuk tur esensial. Jadi mutasi itu salah satu cara yang kemudian bisa menyebabkan klaim bahwa ini tur esensial. Sehingga kita harus pahami dulu bahwa genotipe yang akan kita perbaiki tidak boleh merupakan genotipe dari orang lain. Kalau genotipe dari orang lain harus bisa kita akses dan bisa izin, ya. Jadi sedapat mungkin itu genotipe yang kita perbaiki punya kita sendiri atau public domain. Kalau public domain kan tidak perlu diizin. Varietas lokal harus izin. Dengan catatan ada yang punya itu dibuktikan dengan ada terdaftar di Kementerian Pertanian, sudah dilepas atau sudah dilindungi. Ya, tiga itu. Kalau tidak terdaftar, tidak dilepas, tidak dilindungi, maka dianggap tidak ada yang punya. Ya, termasuk juga pemerintah daerah. Jadi kalau kita ngambil varietas-varietas lokal, lalu pemerintah daerah tidak mau, tidak merasa punya, itu berarti nanti jadi public domain. Ya, kalau pemerintah daerah merasa itu punya, maka didaftarkan. Sudah cukup alasan secara formal bahwa itu adalah varietas lokal. Itu yang ketiga. Yang keempat, pertimbangannya adalah bahan tanam yang akan dimutasi. Apakah itu bahannya mempunyai kadar air tinggi, ya, misalnya organ vegetatif, ya, stek, gitu ya, itu kadar air tinggi, hasil kultur jaringan juga begitu, atau dari benih. Kalau dari benih kadar air rendah, kurang dari 14%, sehingga akan terhubung dengan berapa dosisnya dan lain sebagainya. Kemudian jenis induksi mutasi. Yang jenis induksi mutasi ini apakah kita menggunakan mutasi fisik, ya, radiasi, eh, nanti hubungan juga dengan poin 4, berapa dosisnya terkait dengan kadar air yang dikandung oleh bahan tanaman. Kemudian eh, apakah juga apakah menggunakan induksi mutasi kimia, ya. Biasanya jenis induksi mutasi kita ingin apakah macro mutation, kita ingin perubahan besar atau perubahan kecil-kecil saja. Karena kita ingin karakter kuantitatif, idealnya perubahan kecil itu. Nah, itu biasanya kalau perubahan kecil umumnya dilakukan menggunakan mutasi kimia yang kaitannya dengan merubah gen, bukan merubah genom. Yang merubah mutasi kimia kolkisin itu juga tidak masuk ini, saya kira. Nah, eh, atau sebetulnya bisa menggunakan mutasi fisik, tetapi dengan LD yang lebih rendah, mungkin LD 20 begitu ya. Meskipun yang umum dilakukan adalah LD 50. Lethal dose 50%. 50% menyebabkan kematian. Bisa 50%, bisa LD 50, bisa RD 50 reduction, ya, atau apa namanya, lethal bagian tanaman, ya, bukan. Nah, kemudian eh,
perlakuan setelah mutasi apa? Kalau kita ingin mutasi itu ketahanan terhadap penyakit, ya fusarium misalnya ya, pada cabai, misalnya kalau kita ingin lakukan mutasi tahan terhadap fusarium pada cabai, pelakuan setelah mutasi mungkin kita tidak langsung berhubungan dengan inokulasi dengan fusarium, tapi mungkin kita menggunakan asam pusarat karena fusarium itu menghasilkan asam pusarat. Asam pusarat dengan dosis tertentu kita berikan ke tanaman yang kita induksi mutasinya. Sehingga kalau dia tahan terhadap asam pusarat, kemungkinan juga tahan terhadap fusarium. Kemudian bahan tanam yang diseleksi setelah dilakukan seleksi di asam pusarat, berikutnya pasti harus pernah dilakukan eh, apa namanya seleksi di lingkungan yang sebenarnya yang kita inokulasi dengan fusarium. Ya. Nah, kemudian metode seleksi biasanya berhubungan dengan metode perbanyakan selanjutnya, apakah dengan biji atau dengan vegetatif. Ya, kalau dengan vegetatif, maka kita sudah pastikan bahwa metodenya adalah metode untuk pemulihan tanam biak vegetatif. Kalau dengan biji, maka kita perlu kelompokkan, ada tanaman menyerbu sendiri, tanaman menyerbu silang, tanaman intermediate. Sehingga metode seleksinya kita arahkan ke tiga kelompok tersebut. Apakah nanti merakit varietas hibrida, bersari bebas, atau varietas galur murni. Ya. Nah itu pertimbangan-pertimbangan ya, terutama teman-teman yang nanti melakukan penelitian mutasi tetapi lalu perbanyakan menggunakan biji. Harus tahu biji yang menyerbu sendiri atau menyerbu silang. Ya, dan bahan genetik yang perlu kita lakukan mutasi itu kita harus tahu juga apa dalam keadaan homozigot atau heterozigot. Ya, usahakan dalam keadaan homozigot tentunya. Baik, itu pertimbangannya. Sebelum kita lanjutkan ada pertanyaan. Kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Nah, yang akan kita bahas di sini pendugaan parameter genetik eh, populasi hasil mutasi itu adalah karakter kuantitatif ya bukan karakter kualitatif karena kalau karakter kualitatif kita cukup dengan observasi saja lihat perbedaannya lihat perubahannya ada atau tidak lalu hubungkan perubahan itu dengan gen yang berubah ya maka satu gen atau dua gen bisa kita lihat segregasinya bisa juga hubungan dengan marker. Nah, sementara kalau misalnya karakter kuantitatif itu tidak bisa kita lihat dengan jelas perubahan-perubahan akibat dari mutasi yang kita lakukan karena faktor lingkungan akan cukup besar sehingga pendugaan parameter genetiknya harus mengarah kepada seberapa besar faktor gen yang berubah itu mempengaruhi fenotipe dibandingkan dengan lingkungan ya apakah perubahan-perubahan itu akan mempengaruhi ragam genetik yang ada atau tidak. Nah, sekali lagi tentu ini adalah tergantung dari metode perbanyakan selanjutnya. Kalau dia diperbanyak dengan benih, itu berarti kita akan lihat apakah metode pemuliaannya menyerbuk sendiri atau menyerbuk silang atau juga intermediate yang ke arah menyerbuk sendiri dan menyerbuk silang. Nah, jadi dugaan parameter genetiknya karena dia adalah karakter kuantitatif ini tergantung menyebut sendiri contohnya kedelai, padi, kacang-kacang lainnya yang arah varietasnya adalah varietas galur uni. Tanaman menyerbu silang contohnya adalah jagung dan kalau mentimunan saya kira ini arahnya adalah varietas hibrida. Kemudian tanaman dapat menghasilkan biji namun lebih sering diperbanyak secara vegetatif. Nah, ini vegetatif fakultatif ya ini contohnya anggrek, mangga, karet, durian dia sebetulnya bisa diperbanyak menggunakan biji tapi lebih umum diperbanyak secara vegetatif karena keistimewaan-keistimewaan vegetatif seragam kemudian apa namanya eh, umur lebih cepat berbuah gitu ya, genjah dan lain sebagainya. Ya, padahal diperbanyak dengan biji bisa. Nah, ini juga unik. Atau tanaman vegetatif obligat. Itu tanaman yang hanya bisa diperbanyak secara vegetatif, contohnya manggis dan pisang. Nah, kita lihat kelompok tanaman menyerbu sendiri. Ini diperbanyak menggunakan benih, ya, contohnya kedelai dan padi. Di mana kalau kedelai, padi, kacang panjang, kacang
kecipir, kacang buncis, ya kacang-kacangan itu diperbanyak dengan benih dan kelompok tanaman menyerbu sendiri. Populasi alami tanaman menyerbu sendiri itu adalah homozigot heterogen. Ya. Nah, jadi kalau dia berupa varietas, maka dia adalah homozigot homogen, di mana populasi itu adalah galur murni. Nah, yang akan kita cek adalah karakter kuantitatif, ya, agen mutasinya bisa fisik, bisa kimia. Tentu tadi saya katakan, kalau kita akan melakukan pemuliaan mutasi, maka setelah apa kita lakukan uh, penentuan pohon induk yang akan kita pakai, yaitu berupa galur murni, kita lanjutkan tekanan mutasinya, fisik dan kimia. Lalu kemudian kalau dia menyerbuk sendiri, berarti setelah dilakukan mutasi, mutasi itu adalah M0, apa genotipe atau populasi asalnya adalah M0. Setelah lakukan mutasi, dia akan berubah menjadi M1. Nah, ini adalah contohnya. Jadi ketika mutasi itu diberikan kepada populasi tanaman homozigot homogen M0, maka selanjutnya kita tanam M1, ya. Jadi setelah lakukan mutasi tanam M1, dan setiap kita menanam hasil mutasi, maka M0 itu harus selalu diikutkan. Ya, M0 harus selalu diikutkan. Ini perlu di Bapak Ibu catat kalau misalnya nanti kegiatannya mutasi, karena nanti pada saat akan perlindungan varietas, M0 ini akan sebagai pembanding. Kalau tidak ada M0, ya, maka uji bus tidak bisa dilakukan karena pembandingnya tidak bisa menggunakan varietas lain. Kita harus bandingkan dengan varietas asalnya, M0-nya, agar kita bisa melihat apakah dia turun esensial atau bukan. Ya. Nah, jadi M0 harus selalu ikut. Termasuk juga M0 itu berguna untuk menduga parameter genetik. Jadi M0 itu sebagai populasi yang homozigot, ya, pada tanaman ini. Ya, tentu kalau sebagai pembanding ini kita perlu juga untuk mencari varietas-varietas berupa galur murni yang lain, di mana pembanding itu nanti kita akan tempatkan untuk mempelajari atau untuk melihat apakah varietas yang akan kita hasilkan ini sudah lebih baik dibandingkan dengan varietas pembanding, ya, karakter-karakter lainnya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kita menggunakan M0, M1, lalu kemudian M2. Ini populasi hasil mutasi kita gunakan huruf M. Kalau kita populasi hasil persilangan, kita gunakan huruf F. F1, F2, F3. Tapi populasi yang merupakan populasi dasar, lalu kita serving, maka itu adalah S. S0, S1, S2, dan seterusnya. Nah, ini M0, M1. Nah, M1 biasanya ada perubahan-perubahan akibat dari eh, mutasi yang kita berikan, bukan perubahan drastis genetiknya, tetapi efek dari mutagen yang kita berikan, ya. Dari segi kenormalan, dari segi fruit setnya dan sebagainya biasanya terpengaruh, sehingga uh, kita belum bisa melakukan seleksi di M1, ya. Biasanya di M1 adalah kita uh, dalam rangka menentukan dosis mana yang akan kita lanjutkan, ya, dalam rangka menentukan letal dose-nya, ya. Jadi LD 50-nya di mana? Yang umum dilakukan adalah LD 50. Kalau untuk karakter-karakter yang banyak agen pengendali kuantitatif, mungkin saja ada yang LD 20 karena tidak ingin perubahannya banyak, misalnya LD 20. Tapi yang umum adalah LD 50. Jadi eh, kalau tanaman yang akan Bapak Ibu kembangkan itu adalah tanaman yang belum pernah ada informasi tentang
berapa dosis yang dipakai, ya, maka kita akan menggunakan rentang dosis yang lebih lebar biasanya, ya. Lebih lebar berapa dosisnya? 100, 200, 300, 400, 500 misalnya, ya. Tapi kalau misalnya ternyata sudah ada informasi sebelumnya tentang LD50, maka kita bisa saja menggunakan informasi itu. Atau kalau kita ingin masih mencoba, selangnya kita dipersempit. Misalnya di 300, maka kita akan persempit di sekitar 300 dengan selang yang lebih kecil. Untuk mengetahui lethal dose-nya ada berapa, LD50-nya berapa. Biasanya untuk tesis itu tetap dilakukan. Ya, kalau misalnya mulai melakukan melalui metase, M1-nya itu ada berapa LD50, dan di level LD50 itulah kemudian yang dilanjutkan ke M2. Nah, ini saya kira masalah umum ya bagi kita. Kadang-kadang ada yang sayang untuk tidak dilanjutkan, ya, sehingga menjadi banyak sekali yang dilanjutkan ke M2. Seharusnya yang dilanjutkan ke M2 itu adalah yang di LD50. Nah, kemudian di M2, jadi dari M1 ke M2 itu kita menggunakan istilah M1, M2 karena bisa di-selving dan diperbanyak dengan benih. Kalau misalnya vegetatif tidak menggunakan M1, M2, tapi M1, V1. Ya, vegetatif 1, M1, V2, dan seterusnya. Ya, kita menggunakan M2. Pada populasi M2 itu keragaman ada pada individu, sehingga kita basis seleksinya ada pada individu. Metode ini, ya, adalah metode seleksi pedigree dimodifikasi tentunya karena ini hasil mutasi. Ya, metode pedigree. Metode pedigree itu seleksi dilakukan di awal. Nah, tentu mengapa tentu ada alasan lain juga kita melakukan seleksi di awal, diantaranya memang ada pewarisannya bersifat aditif, ya, bersifat aditif, sehingga heritabilitas arti sempitnya itu besar, lalu ragam dominannya kecil. Ya, kalau ragam dominannya terlalu besar, maka heritabilitas arti luasnya besar, heritabilitas arti sempitnya kecil, berarti ada ruang ragam dominan yang terlalu besar, maka kita tidak bisa melakukan seleksi di M2. Kita harus lakukan seleksi lanjut di M4 atau M5. Disebut dengan seleksi bulk. Ya. Nah, di M2 kita lakukan seleksi individu. Seleksi individu, kemudian dari individu-individu itu kita tanam ke dalam satu baris. Seleksi individu ke baris. Ya. Selanjutnya dari M2 ke M3 kita mulai seleksi individu dalam famili. Jadi kita seleksi famili-famili terbaik, kemudian kita lakukan seleksi individu-individu terbaik di dalam famili-famili tersebut. Ya, disebut dengan seleksi individu dalam famili. Itu di M3. Ini karakteristik dari seleksi pedigree saya kira, ya. Jadi seleksi pada M3 itu masih seleksi individu di dalam famili. Demikian juga di M4. Di M4 itu adalah seleksi individu dalam famili. Karena famili-familinya belum seragam. Sehingga bisa kita seleksi dulu di famili mana yang terbaik. Kemudian dari famili terbaik dipilih individu-individu terbaik. Sehingga bisa kita lihat kalau di M2 itu adalah seleksinya tersebar karena seleksi individu, di M3 itu adalah seleksinya famili, lalu kemudian seleksi individu, di M4 juga demikian. Seleksi famili mulai dilakukan di M5 karena dia sudah mulai homozigot. Dari situ bisa kita lihat berapa persentase homozigotnya, sehingga seleksi di M2 itu biasanya membuang yang berbeda. Ya, jadi mulai sedikit yang dibuang. Kalau di M5 masih banyak yang dibuang, sedikit yang diambil, maka ada kemungkinan ada karakteristik seleksinya itu, karakter seleksinya itu ada masalah, ya. Kalau di M5 itu masih keragaman masih tinggi, ya. Jadi ada kemungkinan heritabilitas arti luasnya besar, tapi heritabilitas arti sempitnya kecil karena adanya ragam dominan yang terlalu besar, misalnya seperti itu. Sehingga di M5 segregasinya masih besar, kita belum menentukan famili mana yang baik karena keragaman tersebut. Ya. Ada pertanyaan?
Prof, izin bertanya, Prof. Silakan Pak Irfan. Tadi disampaikan baiknya kalau mau induksi mutasi itu di populasi homozigot ya. Apakah ada konsekuensinya, Prof, jika kita pakai populasi yang Heterozigot gitu ya. Ya, Pak Irfan ya. Saya yang freeze atau Pak Irfan yang freeze ya, Pak Mas Dedi? Irfan yang nge-freeze. Irfan, Pak. Sudah menghilang, oh masih ada. tes tes eh, Ya, silakan. sorry, Tes Prof, diterima. disconnect. Silakan, silakan. Ah, tadi disampaikan kalau induksi mutasi itu baiknya dilakukan pada populasi yang homozigot. Nah, Ya, apakah ada konsekuensi jika kita memakai heterozigot? Ya, harapannya ada variasi yang lebih banyak juga gitu, Pak. ya. Baik, makasih Pak Irfan ya. Jadi kita sekarang sedang menduga parameter genetik akibat mutasi. Ya, ini mohon juga dibedakan kita dalam rangka perbaikan varietas, merakit varietas. Kalau merakit varietas, mau populasi apapun juga, monggo silakan. Breed gitu ya, dimutasikan, keragamannya banyak. Mau keragaman akibat dari segregasi, mau akibat dari mutasi, tidak ada masalah. Kan gitu ya. Yang penting adalah banyak keragaman seperti yang Pak Irfan sampaikan. Itu tidak masalah. Yang penting bagus hasilnya, kan gitu. Ada yang bagus. Nah, tapi kalau kita pendugaan parameter genetik, ini ilmiah. Kita ingin buktikan bahwa perubahan itu memang akibat dari mutasi. Sehingga tidak boleh akibat ada segregasi. Nanti kita akan bahas pada saat menyebut silang ya. Apa trik-triknya. Kalau memang terpaksa tanaman itu heterozigot, maka apa yang harus kita lakukan? Kan begitu. Kalau masih memungkinkan kita menggunakan yang homozigot, sebaiknya homozigot. Tapi kalau tidak, maka kita bisa menggunakan heterozigot dengan beberapa catatan dan untuk dia mencas bahwa keragaman itu bukan akibat dari keragaman segregasi, ya segregasi gen karena heterozigot, tapi keragaman yang tercipta akibat dari tekanan mutasi yang kita buat. Sebetulnya itu kita ingin menyimpulkan itu sebetulnya. Maka galur murni lah yang kita pilih untuk itu. Ya, baik Pak. Terima kasih, Prof. Izin nambah lagi, Prof. Ini Ini Silakan. di skema yang ada di layar, eh, sini tuh sampai M5 ya, Prof. Ah, Ya, apakah ini tuh baku, Prof, atau sebetulnya kita bisa lanjut ke M6 untuk seleksi individu gitu, Prof, dalam baris. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apakah kita boleh di M2 itu langsung ditanam di kondisi cekaman yang kita inginkan? Kalau sebelumnya yang seleksi in vitro itu kan ada, ya bisa dengan tadi asam busarat atau juga PEG untuk toleran kekeringan. Nah, namun kalau di kondisi lapang, bolehkah kita menanam langsung M2 itu di kondisi yang memang misal cekaman kering gitu, di apa di lowland atau di ya yang kemarau gitu. ya, baik. Ya, ya, yang terakhir dulu saya jawab. Ya, jadi seperti juga pendugaan parameter genetik yang kita, atau studi pewaris yang kita lakukan di pertemuan-pertemuan mata kuliah lain, itu seleksi lingkungan seleksi yang kita buat harus kita ciptakan dulu. Dia sebetulnya mampu untuk kita lakukan seleksi di lingkungan seperti apa. Jadi lingkungan seleksinya harus dapat dulu. Tidak bisa kita langsung masuk ke lingkungan ekstrim di lingkungan sebenarnya melakukan seleksinya. Kenapa? Karena lingkungan sebenarnya tidak terkontrol. Bisa jadi lewat, bisa jadi lebih gitu ya, sehingga kalau itu yang terjadi bisa habis semua data kita ya. Terutama untuk yang tesis ya Bapak Ibu. Kalau habis data semua kan harus ulang. Ya. Maka biasanya kita lakukan seleksi di lingkungan yang sudah kita tentukan range-nya. Oleh karena itu ada bab menentukan lingkungan seleksi dulu seperti yang saya jelaskan di mata kuliah lain. Lingkungan seleksi harus tentukan dulu, ya. Jadi misalnya cekaman terhadap kekeringan. Kekeringan yang seperti apa yang menyebabkan keragaman tinggi? Ada yang tercekam, ada yang sedang, ada yang tidak tercekam. Keragaman sangat tinggi.
Naungan juga begitu. Kita harus cari naungan yang menyebabkan 50% keragaman tinggi. Ada yang tercekam akibat naungan, ada yang senang naungan, ada yang tidak terlalu bermasalah dengan naungan. Yang senang naungan adalah prioritas tinggi. Nah, di lingkungan itulah yang kita seleksi di M2. Seleksi M2. Sambil kalau kita ingin ini menuju ke lingkungan yang sebenarnya itu ada triknya. Jadi kalau ini kita perberat, kita perberat, kita perberat sampai mendekati lingkungan yang sebenarnya. Baru nanti kita seleksi yang ininya kepada lingkungan yang sebenarnya. Ya, jadi ada kapan kita harus melakukan seleksi di lingkungan yang real yang sebenarnya ya ketika kita sudah yakin bahwa dia akan mampu bertahan pada lingkungan yang sebenarnya. Ya. Nah, sesungguhnya kalau kita mampu untuk mengidentifikasi bahwa sudah terjadi homozigositas yang tinggi, tidak harus sampai M5. M3 pun sudah seleksi famili bisa. Kalau ternyata keragaman sudah rendah, tapi perform sudah bagus. Itu M3 sudah kita sebut family. Tetapi terkadang juga kita dihadapkan suatu masalah, dia keragamannya masih tinggi sampai M6. Itu juga bisa terjadi. Jadi bisa familinya tercipta pada M6 atau M7. Ada kemungkinan beberapa gen itu dia oksigennya itu aditif dominan misalnya. Memang lebih banyak aditifnya, maka saya lakukan seleksi di M2. Tapi peran dominan masih ada. Nah, itu yang menjadi masalah. Kadang-kadang kan populasi kita tidak bisa 100% aditif. Ada peran dominan karena banyak gen yang terlibat. Nah, peran dominan ini yang kadang-kadang menipu kita sehingga masih ada loh, ini masih ada individu-individu yang lebih baik nih di M5. Nah, itu kadang-kadang seperti itu. Jadi mau mau tidak mau kita belum seleksi famili misalnya di M5, masih harus lanjut lagi ke M6 untuk menguji. Tapi kalau misalnya di M5 masih kita ambil individu terbaik tadi, kita lanjut ke M6, keragaman masih ada, berarti ada oksigen dominan yang terperangkap di situ. Kita harus hati-hati di situ. Nggak selesai-selesai nantinya. Jadi kalau dua generasi kita masih menghadapi pola yang sama, kita harus hati-hati, berarti ada oksigen dominan atau berdominan yang berperan di situ, sehingga kita tertipu dalam tanda petik, kita memilih yang bagus, yang kemungkinan bukan oksigen aditif. Gitu. Demikian ya Pak Irfan. Ada lagi Bapak Ibu sekalian? Saya izin bertanya, Prof. Silakan Bapak Ter. Apakah ada ciri dari morfologi tanaman secara figur atau seluler gitu ya, Prof, bahwa tanaman yang kita mutasikan itu akan diwariskan ke generasi selanjutnya, sehingga kita seleksinya itu tidak perlu menunggu tanaman tersebut sampai dewasa, tapi bisa di fase seedling gitu, Prof. Hmm, ya, ya. Nah ini saya kira kaitan-kaitan kita harus tahu dulu kalau nanti akan menggunakan karakter-karakter lain atau karakter seedling itu harus tahu bahwa ada karakter-karakter yang di seedling kalau morfologi yang berhubungan dengan karakter-karakter yang kita tuju pada fase dewasa itu tentu ya tahanan atau apa misalnya fase seedling atau apa saya tidak tahu. Nah, ada atau tidak. Tapi kalau ada, itu maka kita bisa lakukan itu. Atau ya mau tidak mau masuk ke marker DNA. Ya, kita harus paham juga bahwa DNA itu di tanaman-tanaman dalam keadaan homozigot M0 itu seperti itu performnya. Ketika sampai di M2 itu kita bisa cek ada perubahan atau tidak. Sehingga yang kita lanjutkan itu yang memang ada banyak perubahan DNA di situ gitu kan. Betul. Karena kan kita bekerja dengan populasi cukup besar di sini kan ya harusnya populasi yang cukup besar sehingga kalau kita bawa semua itu akan bermasalah kita bawa saja yang memang terjadi perubahan secara genetik misalnya seperti itu di M2 untuk lanjut ke M3 misalnya seperti itu tapi kalau dari M1 tidak bisa Pak Batur kita tidak bisa menggunakan marker apapun juga karena banyak faktor di situ karena dia akibat dari radiasinya juga masih terpengaruh sehingga nanti kita akan terkecoh kalau kita menggunakan marker DNA mulai bisa kita lakukan di M2 gitu ya marker morfologi juga M2 gitu ya. Nah, jadi eh, bisa kita mulai mengerucut atau mulai membawa yang memang di M2 itu ada perubahan-perubahan akibat dari mutasi. Dengan marker itu kita tahu bahwa oh ini berubah, oh ini berubah, ini berubah, lalu kita akan lanjutkan yang itu. Gitu Pak. Pak Fatur. Kalau memungkinkan kita menggunakan marker. Ya. Baik, Prof. Terima kasih atas jawabannya. Dan mohon maaf tadi saya terlambat 12 menit karena masih ada diskusi yang eh, Ya. molor. Saya, saya, saya tidak mendeteksi ada yang terlambat tadi.
Ini nggak masalah jadi. Banyak, Prof. Prof Baik, Syukur, nyambung, silakan Prof. Pak Haji. Silakan Pak Haji. Eh, Tadi terkait disinggung soal populasi, Prof. Ketika Hmm, kita bekerja dengan kuantitatif trade, itu kan faktor lingkungan juga berpengaruh ya, Prof, sangat berpengaruh. ya, betul. Nah, Betul. untuk menentukan populasi idealnya, Prof, jadi jangan sampai ketika kita menyeleksi individu di M2, ternyata efek yang muncul bukan efek genetik, tapi hanya apa karena pengaruh efek lingkungan. Jadi nanti ketika di M3-nya nanti akan berubah lagi gitu, Prof. Nah, baik, makasih Pak Haji ya. Nah, itu yang saya katakan tadi, populasi harus besar. Besar itu minimal 200, minimal 300 ya. Ya, tergantung kita penanganannya minimal 200. Nah, tapi juga harus tega gitu ya. Tega itu artinya pembimbing juga harus agak diajak tega juga untuk meninggalkan populasi-populasi yang tidak perlu dibawa. Nah, ini yang tidak mudah ini. Mahasiswa tega, pembimbingnya nggak tega. Misalnya, kan dosisnya mulai dari sekian, sekian, sekian. Sudah jelas nih, tujuan dari bab satu adalah untuk mencari LD50. Dapatlah LD50. Tapi dari M1 ke M2 dibawa semua juga untuk apa LD50? Dosis-dosis yang tadi diradiasi dibawa. Ada perwakilan dosis A, perwakilan dosis B, semua dibawa. Jadi banyak banget gitu yang dibawa. Jadi tujuan kita menjadi LD50 menjadi tidak bermakna. Nah, harus tega. Misalnya, oh LD20 udah kita buang, LD70 udah kita buang. Tidak perlu, kita fokus saja ke LD50. Sehingga itulah yang kita fokuskan, kita perbanyak populasinya. Yang 300, 500, 10.000 tanaman itu di LD50. Nah, itu. Jadi harus bisa diyakinkan para pembimbingnya nanti yang agak rada tega gitu ya. Nah, masalahnya saya mengalami gitu, ada pembimbing yang tidak tega ini mahasiswa disuruh bawa semua. Ya, jadi saya aslinya diam saja ya sudah kalau tidak tega begitu bagaimana lagi gitu ya. Sayang Pak kalau tidak dibawa. Bahkan sampai multilokasi pun masih banyak. Multilokasi itu kan harusnya sudah tinggal sedikit. Jadi kalau 50 galur, 60 galur itu dimultilokasikan, itu kebanyakan. Kebanyakan. Jadi harus ada rada-rada tega gitu ya. Sekali lagi kita fokus di LD50, kemudian kita bawa populasi cukup besar di sana. Tadi kalau ada marker, ada mulai men-screening hal-hal yang tidak ada perubahan sama sekali, nggak usah dibawa. Misalnya. Tapi begini Bapak Ibu sekalian, sekali lagi ya, sekali lagi nih ya, kita harus, kita dihadapkan kepada tujuan studi, tesis, atau perakitan varietas. Nah, ini kadang-kadang tujuan perakitan varietas kan kita harus membawa yang jelas-jelas bagus, jelas-jelas beda. Tapi kalau tujuan studi, Bapak Ibu tidak bisa terlalu banyak membuang karena kita ingin melihat keragaman akibat dari mutasi. Jadi yang tidak berubah pun harus tetap ada itu ya dalam situ. Karena kita melihat keragaman. Nanti kalau kita fokus, misalnya kita mulai lakukan seleksi menggunakan DNA marker yang bagus-bagus saja, keragamannya akan rendah nanti Bapak Ibu sekalian. Mulai mengerucut nanti. Padahal kita kan akan melihat perform keragaman akibat dari mutasi misalnya seperti itu. Nah ini harus diperhatikan. Karena nanti kita akan melihat, oh akibat dari radiasi ini ragam genetiknya sebesar apa, sehingga heritabilitasnya sebesar apa, dan seterusnya. Itu kesimpulan kita. Jadi kalau mulai ada pengerucutan kepada gen-gen tertentu, itu ragam genetiknya akan mulai menyempit, gitu ya. Gitu. Jadi sekali lagi itu ada yang ada harus disinkronkan antara kebutuhan kita untuk pemuliaan dengan kebutuhan kita untuk tesis gitu ya, ilmiah gitu ya. Tadi sama seperti yang tadi ya, kebutuhan kita untuk ilmiah itu harus galur murni gitu ya, harus galur murni. Tapi kalau tidak ada galur murninya mau tidak mau kita menggunakan populasi bersegregasi, maka kita harus ada hal-hal yang perlu diantisipasi misalnya. Nah, termasuk juga yang akan kita diskusikan. Jadi ini M0 di bawah, M2. Nah, M2. Mulailah kita melakukan pendugaan parameter genetiknya di M2. Nah, dari M2 ini mulailah kita rancang. Biasanya kita menggunakan rancangan lingkungan. Rancangan lingkungan yang kita gunakan biasanya adalah perancangan perbesaran. Ya, rancangan perbesaran itu augmented design. Augmented design itu ada tetua-tetua atau galur-galur homozigot yang kita bawa di situ sebagai
kontrol lingkungan berulangan, ya nanti kan kita akan desain nih. Kita akan desain tergantung jumlah yang akan Bapak Ibu bawa di M2. Berapa? Kalau 1.000, maka kemungkinan ulangannya harus agak lebih lebar. Karena kalau 1.000 berarti kan 500 meter. Oh, 500 meter itu mungkin tidak terlalu beragam. Ya, 500 meter itu ya lingkupnya seragam. Jadi 3 ulangan cukup. Tapi kalau sudah lebih dari 1.000, lebih dari seperempat hektar, setengah hektar, maka ulangannya harus mencakup dari ujung ke ujung itu. Itu maksud saya. Nah, yang kita bawa adalah M0 sebagai kontrol lingkungan yang nanti berulangan dengan bisa saja kita gunakan varietas komersial yang juga homozigot. 2 atau 3 sebagai pembanding, sebagai cek kita sebutnya. Kalau dalam augmented kan harus ada cek yang berupa homozigot. Jadi kita ulang, cek itu dalam satu petakan, satu ulangan, sebagai cek, lalu di antara cek itu kita tanamlah populasi-populasi M2 ini. Ya, M2 ini kita tanam berapa ratus tanaman, misalnya kalau kita 1.000 kita bagi 3, berarti kalau 3 ulangan, 1.000 bagi 3 ada 300 sekian di ulangan 1, 300 sekian di ulangan 2, 300 sekian di ulangan 3, 330-an. Ya. Nah, itulah yang kita deret nomor 1 sampai nomor 1.000, di tengah-tengahnya kita lakukan pengulangan menggunakan genotipe 3, misalnya 3 genotipe gitu ya. Kita rancang menggunakan augmented design ya, M2. Nah, dari rancangan ini ya, maka kita bisa ya, ini tadi kaitannya dengan ini ya, kaitannya dengan penjelasan tadi bagaimana kita melakukan seleksi sebelum kita masuk ke perancangan tadi ya. Ada M0, ada M1, ada segregan, segregasi, peka, resisten misalnya, lalu kita buatlah seleksi dan pencatatan tergantung Bapak Ibu sekalian tanamannya apakah kita panen eh, berkali-kali atau panen serentak. Kalau panen berkali-kali seperti cabai, maka penomorannya berdasarkan nomor di lapangan. Nomor 01, 04, 06, yang terpilih 08, 014, 11 gitu ya. Tapi kalau panen serentak seperti padi atau tanaman lain yang panen serentak, ya, kedelai, misalnya kacang panjang, kacang hijau, maka penomorannya, ya, kacang hijau tidak panen serentak ya. Kacang hijau panen berurutan, padi yang panen serentak atau kedelai, maka penomorannya adalah penomoran di gudang. Penomorannya sudah selesai panen. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 gitu penomorannya. Gitu ya. Diurutkan berdasarkan yang terseleksi, tapi urutan nomornya 1, 2, 3, 4. Jadi kalau nomornya adalah loncat-loncat berarti penomoran lapangan. Kalau nomornya berurutan berarti penomoran setelah panen. Ya, itu penomoran dan pencatatan. Lalu kita lanjutkan pada generasi berikutnya. Nah, mulailah kita manfaatkan data itu untuk menduga. Ya, menduga yang namanya populasi di lapangan. Jadi rancangan yang kita pakai ini penanaman di lapangan adalah augmented design biasanya. Ya, ini rancangan kita pakai adalah augmented misalnya. Ya. M0 kita buat 3 ulangan, bisa saja ditambah dengan N0 plus ya, plusnya ini. Plus pembanding dibuat minimal 3 ulangan. Pembandingnya misalnya berapa? 2 ya. 2 varietas. Jadi selain daripada M0 ada varietas pembanding sebagai M0. Dibuat 3 ulangan. Lalu M2 itu disebar di seluruh ulangan yang ada tadi. Ya. Seluruh M2 kita amati, populasi M0 boleh hanya sebagai tanaman contoh, tapi boleh juga ini berapa jumlah tanaman M0 yang kita sanggup, misalnya 20 tanaman per ulangan, jadi 60. Kalau ada pembandingnya 2, berarti 3 dengan populasi M0,
Berarti masing-masing 20, 3 ulangan 60. 60 kali 3, 180. Ya, 3 ulangan ditambah 200. Ini untuk satu populasi misalnya. Populasi yang lain harus ada. Sekali lagi, untuk jurnal-jurnal internasional bereputasi tidak satu populasi, harus 2 populasi setidaknya. Ya. Lalu bisa kita sederhanakan seperti ini untuk mencari ini ragam M0 adalah ragam lingkungan, bisa sederhana. Tapi kalau kita menggunakan augmented design ada ANOVA-nya. Ada nggak ANOVA augmented design di sini? Nanti kita lihat ya. Ada augmented design. Tapi kalau kita ingin langsung dari ragam lingkungan, M0 itu ragam lingkungan. Jadi kalau misalnya ada dua tetua, eh, dua paritas pembanding yang lain, maka ragam lingkungannya dari 3. Ya. M0, M1, M2, M3 dibagi 3. Ragam M0 itu berapa, ragam M1 berapa, ragam M2 berapa, ragam M3 berapa. M1, M2, salah. Ragam M0, ragam paritas pembanding, ya 2 itu, ya. Lalu kita bagi 3. Nah, karena dia berulangan, maka kita hitung dulu ragam ulangan 1, ragam ulangan 2, ragam ulangan 3, ya, dibagi 3. Ya. Jadi, perlu dimanfaatkan itu. Atau menggunakan ANOVA augmented design. Bisa nanti pada mata kuliah metode kuantitatif pemulihan tanaman. Nah, karena M0 dan paritas pembanding adalah ragam lingkungan, M2 adalah ragam fenotip. Ragam fenotip itu artinya adalah ragam genetik dan ragam lingkungan di M2, maka M2 dikurangi M0 itu adalah ragam genetik, ragam genotipe. Sehingga heritabilitas arti luas bisa diduga. Di sini ragam M2 dikurangi ragam M0 dibagi dengan ragam M2. Itulah heritabilitas arti luas. Nah, sehingga perlu ada M0 sekali lagi. Kalau tidak ada M0 kita tidak bisa menduga ini. Menduga dengan cara ini. Dengan cara apa? Apakah ada dengan cara yang lain? Ada. Harus ada M3. Nah, pemanfaatan data M2 dan M3. Di M2 dan M3 ini kita tanam, ya. Tanam M2, tanam M3, lalu kemudian dari M2 dan M3 ini kita bisa mendapatkan delta G, ya, kemajuan genetik akibat seleksi atau R. Maka dari R ini kita bisa peroleh heritabilitas arti sempit. Ya, heritabilitas arti sempit. Ragam M3 dikurangi ragam M2 dibagi dengan ragam M2, dibagi dengan SM dikurangi ragam ini. Jadi S itu adalah nilai tengah dari diferensial seleksi, ya, uh, dikurangi dengan nilai tengah asal. Jadi kalau kita kembali di sini, ini adalah ragam nilai tengah, itu ragam S dari M2. Jadi kalau kita memilih 10 tanaman terbaik, maka itu kita bisa ambil lalu dapat S, ragam S-nya, kemudian dikurangi dengan, bukan ragam ini, nilai tengah, dikurangi dengan nilai tengah M2, dapatlah S. Sementara R itu adalah M3 dikurangi M2, sehingga R dibagi dengan S itu adalah heritabilitas arti sempit. Ya. Heritabilitas sempit. Nah, jadi M3 itu adalah hasil seleksi daripada M2. Nanti kita akan lihat bahwa cara berikutnya itu adalah menggunakan M3 juga, tapi bukan hasil seleksi M2. Lanjutan dari M2 tanpa seleksi. Kalau ini M3 di hasil seleksi dari M2, jadi M2 diseleksi, ditanam pada M3. Kemajuan genetik akibat seleksi tersebut adalah R. Kemajuan genetik kita sudah belajar di genetika kuantitatif itu akibat dari adanya heritabilitas arti sempit dan S. Ya, S itu adalah diferensial seleksi. Dengan demikian heritabilitas arti sempit bisa kita peroleh. Nah, jadi dari populasi yang tadi, populasi yang kita buat tadi M1, M2, M3, bisa kita peroleh heritabilitas arti luas, bisa kita peroleh heritabilitas arti sempit. Nah, dari heritabilitas arti luas, arti sempit, kita bisa menduga bahwa ragam apa yang menyebabkan fenotipe itu beragam, apakah aditif atau
dominan. Kalau heritabilitas arti luasnya adalah besar, heritabilitas arti sempitnya kecil, berarti ada ruang di situ akibat aksi gen non aditif. Ya, maka seharusnya kita tidak bisa melakukan seleksi di M. Kita harus lanjut M2, M3, dan seterusnya sampai M5 baru kita lakukan seleksi. Misalnya seperti itu. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Prof. Silakan Pak Mas Sohim. Ya, ini mungkin kalau untuk tujuannya kita menghasilkan paritas, Prof ya. Salah satunya kita mutasikan mengharapkan terdapat banyak keragaman, Prof ya. Betul. Sebenarnya saya ingin bertanya itu, apakah dengan meningkatkan nilai LD, peluang kita mendapatkan keragaman lebih tinggi? Misal yang kita pakai misalkan bukan LD 50, tetapi misalkan LD 80 atau 90, Bro. Ya, bagus pertanyaannya Mas Rahim ya. Apakah LD semakin meningkat, keragaman akan semakin meningkat? Tidak, jawabannya. Jadi keragaman LD 20 itu lebih rendah, keragaman LD di atas 50 juga akan lebih rendah. Karena yang itu yang semuanya tercekam semua. Jadi banyak eh, justru dia banyak cekamannya, banyak perubahannya, bukan banyak keragamannya, banyak perubahannya. Nah, itu perubahan-perubahan itu terlalu drastis bisa saja. Nah, kita mengambil di LD 50 karena ada yang perubahannya sedikit, ada yang perubahannya sedang, ada yang perubahannya banyak. Itu yang kita inginkan gitu ya. Nanti kita lakukan seleksi perubahan yang mana yang kita menyebabkan perbaikan bagi kita. Kadang-kadang perubahan besar bukan tidak menyebabkan perbaikan bagi kita. Mungkin saja perubahan besar itu ada beberapa karakter yang bagus berubah, tapi karakter utama malah hilang. Misalnya menjadi jelek, tanaman menjadi pendek, menjadi kerdil, produktivitas menjadi rendah, walaupun menjadi ada sesuatu. Tapi kalau itu akan tetap kita akan dapatkan, maksud saya sebagai tetua, ya bisa saja, ya nggak masalah lah gitu. Berubah yang karakter yang penting dapat gennya, bisa kita silangkan dengan tetua asal misalnya seperti itu, boleh seperti itu. Tapi peluang untuk mendapatkan yang keragaman tinggi itu ada di LD 50 justru. Ya. Karena semuanya ada di sana. Ya, maka orang lebih menyukai di LD 50 daripada LD 70 80. Nah, terkadang orang memilih LD di 70 80 itu ingin akan ada perubahan drastis untuk karakter-karakter kualitatif malah, ya. Perubahan drastis di karakter-karakter kualitatif gitu ya. Karena hantamannya kan berat di situ. Jadi kalau misalnya ada yang bertahan, berarti ada perubahan yang besar, tapi dia masih tetap hidup. Itu yang mengapa orang di LD 20. Biasanya untuk karakter kualitatif. Tapi kalau menyatakan bahwa keragaman tinggi itu di LD 50, Mas Rahim. Ya, gitu. Berarti Prof, kalau misal kita untuk tujuannya mencari adaptasi, misal kita menurunkan dari dataran tinggi ke dataran rendah, tetap ideal kita di angka LD 50, Prof ya. Ya, LD 50 karena keragamannya akan tinggi sekali. Mungkin saja dia perubahan kecil-kecil lalu dia beradaptasi gitu. Atau harus perubahan besar lalu adaptasi. Sehingga kita menyeleksi di LD 50 itu sudah lengkap seperti kita kalau melakukan persilangan antara yang ini dengan ini lalu di F2 lah yang keragaman tertinggi. Ini juga begitu. Ya, gitu. Ya. Terima kasih, Prof. Ada lagi yang lain? Prof, tanya Prof. Silakan Pak Haji. Untuk menghitung heritabilitas artis sempit ini harus di generasi M3 ya Prof ya? Atau bisa maju ke generasi M2? Nah, ini masalahnya Pak Haji. Kita tidak punya backcross. BCP Ya, 1 tidak punya, BCP 2 tidak punya. Kalau kemarin yang kita belajar di genetika genetik ya, atau genetika kuantitatif biparental ada backcross, BCP 1, BCP 2, sehingga kita bisa menguji di F2. Ini tidak bisa, sehingga kita harus generasi lanjut itu. ke M3 gitu ya. Mau tidak mau. Kalau misalkan gini Prof, ternyata terlanjur kita sudah menyeleksi dari M2 ke M3, kemudian setelah kita hitung heritabilitas di M3-nya itu ternyata nilai heritabilitasnya rendah. Itu Ya, berarti gimana, Prof? Apa kita harus punya backup M2 lagi kah? ya, betul. Jadi M2 itu kan sebetulnya adalah seperti yang pernah saya sampaikan, M2 itu ketika kita ambil lanjutkan ke M3, maka M2 yang tersisa di gudang itu sama performnya kan gitu. Ya. Ya, Itu yang dilanjutkan memang.
Jadi lanjutkan sampai M5. Jadi M2 asal itu yang kita lanjutkan ke M5. Oleh karena itu, apa namanya, kalau misalnya kita belum yakin akan melakukan seleksi di M2, sebaiknya ada populasi terpisah di mana M2 lanjut ke M3 sehingga kita tidak kehilangan musim. Ya. Jadi ada hasil seleksi di M3, ada hasil yang tidak diseleksi ke M3. Ya, ya kita tidak kehilangan musim di situ. Nah, itu juga berguna. Kenapa? Kita sudah belajar bahwa regresi parent offspring itu bisa di situ. Sehingga bisa juga dua populasi M2 ke M3 tanpa seleksi, M2 ke M3 dengan seleksi, dua-duanya bisa kita pakai untuk menduga parameter genetik. Nah, itu yang selanjutnya ini kan akan kita bahas tentang regresi parent offspring di mana M2 dan M3 tidak seleksi, gitu ya. Jadi M2 dan M3 kita bandingkan tanpa melakukan seleksi, itu juga bisa mendapatkan heritabilitas arti sempit. Nah, gitu. Jadi bahkan mungkin dua ini bisa menjadi data juga sama-sama gitu. Sehingga ketika kita balik tidak lagi, ketika kita tidak boleh kesimpulan kita tidak melakukan seleksi di awal, kita tidak kehilangan momen, kita tidak kehilangan musim. Gitu. Kita M3-nya sudah ada yang tanpa lakukan seleksi gitu. Baiknya begitu. Terima kasih, Prof. Nah, dengan demikian, kalau misalnya tadi kesimpulan kita bahwa tidak bisa kita lakukan seleksi di M2, heritabilitas arti sempitnya terlalu kecil, heritabilitas arti luasnya terlalu besar. Nah, itu kesimpulan kita itu kalau heritabilitas arti sempit dan besar dan heritabilitas arti luasnya jurangnya terlalu besar gitu Pak Haji dan Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau heritabilitas arti sempitnya kecil, heritabilitas arti luasnya juga kecil, nah itu akibat dari faktor lingkungan yang terlalu besar. Beda itu, Pak. Beda. Jadi kita tidak bisa melakukan seleksi DM2 kalau heritabilitas arti sempitnya terlalu kecil, heritabilitas arti luasnya besar. Misalnya 70%, 80%. Berarti dia dipengaruhi genetik sebetulnya, tetapi genetik yang mana? Ternyata bukan genetik aditif, genetik non aditif. Jurangnya di situ. Itu tidak bisa kita lakukan seleksi DM2. Karena itu tadi kita akan selalu mengambil yang heterozigot. Kalau kita paksa DM2 nggak selesai-selesai kita. Gitu. Nah, dengan demikian maka kita harus lakukan lanjutan dari M2, M3, M4 seperti yang sampaikan Pak Haji tadi tanpa melakukan seleksi. Tanpa melakukan seleksi. Ya, sampai ke M4 atau sampai ke M5. Agak lebih yakin sampai ke M5. Di M5 itulah kita sudah tahu bahwa M5 itu dalam keadaan homozigot. Homozigotnya adalah homozigot heterogen masih ya. Jadi homozigot heterogen karena kita murnikan individu-individu itu sudah homozigot tapi beragam masih homozigositasnya. Sehingga di M5 kita lakukan seleksi individu. Mirip di M2 tadi. Bedanya adalah M2 itu bisa heterozigot, heterogen, homozigot, heterogen, kita nggak tahu. Tapi kalau di M5 sudah dipastikan homozigot tetapi heterogen. Sehingga ketika kita seleksi di M5 lanjut ke M6, maka di M6 itu sudah homozigot, sudah famili. Tidak ada lagi seleksi individu dalam famili di sini. Ya, kalaupun ada satu dua tanaman yang mencret, itu kita roguing, kita buang karena berarti masih ada segregasi di situ, tapi lebih sedikit. Sekali lagi, kalau di M6 itu keragamannya masih tinggi, nah berarti M5 belum galur murni. Ya, keragaman masih tinggi, masih heterozigot. Ya, seharusnya dari M5 ke M6 itu adalah sudah menjadi galur. Kalau ternyata masih ada masalah di sini, ini harusnya tanaman-tanaman yang menyembuh sendiri seperti kacang. Ya, kemarin saya tidak sempat membuat video kacang panjang yang tahan virusnya ya Pak. Mohon maaf Pak. Pak Irfan ya. Kelewat. Ya, Pak. Nanti dikirim Kacang. benihnya, Pak. Siap. Mau dong benihnya ya. Nanti saya bikin videonya. Nah, kalau kacang panjang seharusnya sudah seperti ini. Kalau ada yang tidak seperti ini, berarti kemungkinan sistem genetiknya tidak menyerbu sendiri besar. Maksud saya, kemungkinan dia adalah tanaman-tanaman yang intermediate menyerbu sendiri. Penyerbukan silangnya besar. Sehingga ada kemungkinan di M4, di M5 ada terjadi penyerbukan silang di antara mereka yang berdekatan tanamannya.
Itu maksud saya. Intermediate itu kan ada peluang menyerbu silangnya ya 10% gitu misal seperti itu. Nah itu menjadi masalah. Karena kok nggak murni-murni gitu ya. Jadi antara dua itu yang tidak murni-murni itu kita menyeleksi dalam keadaan heterozigot atau dia intermediate, tidak murni, tidak berupa tanaman menyerbu sendiri total yang penyerbukan sendirinya lebih dari 95%. Ya kan itu. Kalau kacang-kacang harusnya lebih dari 90%, padi itu lebih dari 95%. Nah, kalau sudah menginjak 10%, 20%, kita harus hati-hati. Ada kemungkinan di M6 itu menjadi keragamannya masih agak lumayan tinggi gitu. Seharusnya sudah keragaman bagus itu, familinya sudah bagus di M6. Itu tanaman menyerbu sendiri. Ya. Nah, di M7, M8 itu sudah masuk ke uji daya hasil pendahuluan, daya hasil lanjutan, kemudian multilokasi seharusnya. Nah, populasi M5 ini, populasi M2, M3 kita gunakan untuk ini, tetua dan turunan. Regresi parent offspring. Ini kok saya tidak tentukan. Regresi parent offspring ini adalah untuk yang sudah kita bahas di genetika kuantitatif untuk M2 dan M3 tanpa seleksi. Tanpa seleksi. Ya. Jadi dengan demikian berarti kita mendapatkan heritabilitas arti sempit di sini ya di M2 dan M3 tanpa seleksi. Nah, kita bisa memanfaatkan M0 dan M5. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini juga bisa kita perlakukan seperti di M2 tadi dengan menggunakan augmented design. Ya, augmented design. Di mana populasi-populasi M5 tidak bisa diulang, sementara yang diulang adalah populasi M0 dan varietas komersial pembanding. Ya, komersial pembanding. Dengan demikian, maka M0 itu adalah ada akibat dari ragam lingkungan, M5 itu adalah ragam fenotip. Ya, ragam fenotip dikurangi ragam lingkungan, dapat ragam genetik, sehingga heritabilitasnya arti luas. Nah, heritabilitas arti luas bisa diperoleh melalui cara ini, bisa juga diperoleh melalui ANOVA augmented design. Ini adalah ANOVA augmented design. Mana ada genotipe, ada kontrol. Kontrol itu tadi M0 dan varietas. Cek komersial, ya. Genotipenya berapa genotipe di M5-nya. Berapa jumlahnya, sehingga heritabilitas arti luas bisa kita peroleh dari ANOVA augmented design ini. Ya. Jadi bagi teman-teman yang nanti akan menggunakan ini augmented design ya, terutama yang kemarin akan biparental ya di M2 atau F2, maka augmented design ini menjadi sangat berguna. ANOVA-nya bisa belajar sama Pak Willy untuk analisis datanya. Ya. Lalu ini untuk heritabilitas arti sempitnya. Jadi bisa menggunakan heritabilitas arti luas, heritabilitas sempit dari data-data populasi apa namanya seleksi bulk tadi, gitu ya, seleksi bulk. Lalu berikutnya yang terakhir ini adalah pemanfaatannya seragam. Saya kira ini umum. Kalau dia sudah sampai kepada uji daya hasil pendahuluan, di mana M6, M7 sudah berulangan, ya galur-galurnya sudah bisa berulangan, sudah berupa galur murni, sudah berupa calon varietas, benihnya cukup banyak, maka kita buat ANOVA RKLT. Ya. Bapak Ibu sekalian, nanti di ujian saya tidak akan mengeluarkan soal seperti di genetika kuantitatif, angka-angka, tidak. Pertanyaannya adalah terbuka, agar nggak terlalu stres sekarang ya. Pertanyaannya terbuka, misalnya ada kasus padi, kita lakukan ini bagaimana cara menghitung heritabilitas arti sempit dan luas. Jadi Anda, Bapak Ibu sekalian, tinggal menggunakan rumus ini, menggunakan rumus ini, atau kita menggunakan apa gitu. Tidak harus angka-angka yang ini. Jadi tidak harus angka, tapi deskriptif saja bisa. Ya, menggunakan populasi M0, M5 gitu bisa seperti itu maksud saya ya. Jadi saya tidak akan mengeluarkan dalam bentuk angka-angka karena nanti mirip genetika kuantitatif jadinya. Ini tidak. Kita ini perspektif pemulihan mutasi, perspektif analisis data nanti yang akan kita gunakan nanti seperti ini. Ya. Nah, jadi analisis seragam bisa kita lakukan pengujian di satu lokasi, ya. Tapi sebaiknya
menggunakan beberapa lokasi, atau kalau mulai Bapak Ibu akan mencari paket teknologi, mulailah kita gunakan paket teknologi di sini. Mutan beberapa, paket teknologi beberapa. Apakah itu jarak tanam, ya, atau pemupukan, atau apa? Sehingga ada interaksi antara mutan dengan pemupukan. Kalau untuk tesis, bagus itu. Ya, ada interaksi. Karena kalau satu lokasi terlalu longgar, seperti yang pernah saya sampaikan di mata kuliah lainnya, di genetik rekomendatif, kalau di hanya satu lokasi menggunakan mutan itu saja, maka banyak biasnya dalam menduga, gitu ya. Tapi kalau kita interaksikan, ya, dengan paket-paket teknologi, ya, bisa. Mau di musim 1, musim 2, paket teknologi 1, 2, 3, bagus. Galur mutannya 10 gitu. Keren gitu ya. Tinggal penanganannya bagaimana, bisa nggak gitu ya. Gitu. Nah, lalu saya kira ANOVA-nya ini sama dengan pada saat kita di genetika kuantitatif, bagaimana kalau satu musim, satu lokasi mencari ragam M-nya, ragam M itu adalah ragam G gitu ya, di mana M2 dikurangi M1 dibagi R ya, dan kemudian ragam mutan itu, ragam lingkungan itu bisa diperoleh gitu ya, sehingga heritabilitas arti luas bisa diperoleh. Heritabilitas arti kalau misalnya dia di 2 musim ada interaksi lokasi musim, ada macam-macam di situ, ya silakan. Jadi ada interaksi musim saja, interaksi mutan lokasi musim, atau juga mutan dengan paket teknologi yang akan dikembangkan. Biasanya kita perlu juga untuk ke arah sana, sehingga kita bisa misalnya, oh, cabai saya ini eh, tanamannya tidak menyamping, dia lurus saja, sehingga jarak tanamnya bisa kita perapat menjadi hanya 40 cm misalnya. Bisa seperti itu kita coba, sehingga populasi per hektarnya bisa lebih banyak dan produktivitas bisa lebih meningkat. Kita gunakan juga informasi-informasi itu untuk menunjang calon varietas yang kita akan lepas. Ada pertanyaan? Nah, sudah hampir selesai. Bukan selesai, sudah selesai. Ya, jadi itu saya kira penugahan parameter ini adalah hanya apa namanya, stimulasi saja bahwa kita bisa menggunakan ini, seperti juga kita bisa menggunakan data-data menggunakan biparental misalnya. Caranya sama sebetulnya, caranya sama. Memang ada beberapa yang tidak mungkin kita lakukan, misalnya heritabilitas menggunakan biparental yang backcross tidak bisa. Maka heritabilitas arti sempit kita menggunakan regresi parent offspring, atau kita menggunakan kemajuan genetik akibat seleksi. Itu dua itu. Ya. Heritabilitas arti luas lebih banyak kita. Jadi kalau kita dapat M4 populasinya, kita bisa menghitung heritabilitas arti luas. Tapi kalau M4, M5, kita bisa menggunakan heritabilitas arti sempit. Ya, jadi tidak terpaku pada M2, M3 saja ya Bapak Ibu sekalian. Oh, saya sudah di M4, M5 nih sekarang, boleh. Tapi tidak lakukan seleksi, boleh. Regresi parent offspring tadi bisa. Ya. Oh, saya melakukan seleksi, boleh delta G, tapi menggunakan M4, M5, boleh juga. Gitu. Tidak harus M2, M3, maksud saya. Ya, bisa M4, M5, tergantung populasi apa yang kita peroleh saat ini. Ya, jangan sampai karena harus mengejar populasinya sampai M5, M6, lalu lalu ini lalu sekolahnya jadi panjang. Setahun 2 kali tanam mengejar M6, berarti kan tiga tahun itu nggak lulus lulus nantinya, ya, nggak lulus lulus. Jadi, gunakan populasi-populasi yang tersedia kalau misalnya itu mungkin. Demikian ya, saya kira Bapak Ibu sekalian. Ya. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, ya semoga bermanfaat. Sampai ketemu esok, yang bukan minggu depan, besok pada mata kuliah lain pada jam 1. Nah, besok kita akan bicara tentang apa namanya, pemulihan tanaman menyerbu silang. Ya. Tidak ada pertanyaan? Tidak ada ya? Sudah mau berbuka puasa kelihatannya. Yang puasa. Kamis ya. Kamis. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh, wabarakatuh. Prof. Terima kasih, Terima kasih Prof. banyak, Terima kasih, Prof. Prof. Syukur.
Oh, nanti dikirim link itunya ya, link rekamannya. Ya, Oh. sih. Saya keluar. Gegabah bos terap. Kumaha, Bok? Kondisinya aman, Bok? Pak, Orang rekamannya di close dulu Pak, mau dikasih Prof Syukur. Apanya? Oh iya, betul. Astaga. Ya, kenapa Pak